Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati hadirin wal hadirat jamaah Masjid Sujadi Saliman. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji fikih kembali untuk membaca kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Mic-nya tolong dipaskin, kurang dikit. Sorry. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pasal perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam salat. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam salatnya. Apa saja perbedaannya? Kita cek. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi arba'ati asya. Sedikitnya ada 4 atau 5 hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di dalam salatnya. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Jadi kalau laki-laki itu merentangkan kedua tangannya atau menjauhkan kedua lengannya dari kedua sisi badannya. Artinya ketika sujud atau ruku, dia itu kalau laki-laki direnggangkan seperti ini, dibuka lebar. Nah, ini laki-laki. Kalau perempuan kebalikannya, perempuan harus lebih tertutup, lebih tidak melebarkan, tetapi menempelkan antara tangannya dengan perutnya kalau nanti pas sujud. Wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi fi sujudi war ruku'. Dan juga laki-laki itu mengangkat perutnya dan menjauhkan dari kedua pahanya ketika ruku dan sujud. Jadi ketika ruku dan sujud, laki-laki itu kedua tangannya, perutnya itu dijauhkan, agak diangkat sedikit. Kita kan sujud gini ya, sujud seperti ini. Nah, pas sujud antara perut kita dan paha kita itu dipisahkan, ada ruang kosong, ada ruang hampa di antara ruku dan sujud kita. Itu berbeda nanti dengan perempuan. Kalau perempuan harus didekatkan, malah dirapatkan antara perut dan pahanya. Jadi lebih menempel, itu lebih tekan.
Kalau laki-laki lebih diangkat pas sujud. Terbayang belum? Sudah terbayang? Atau mau dipraktikan? Ada yang mau jadi volunteer? Laki-laki saja ya. Siapa yang jadi volunteer? Mas Adit mau jadi volunteer? Biar jelas, biar nggak mengawang-awang. Sujud dulu sujud ya. Di depan. Ya. Sujud gimana? Ya, antara perut dan paha itu tidak nempel. Jadi ada ruang kosong di antara paha dan perut. Tapi kalau perempuan diusahakan tangannya lebih ke dalam. Coba ceritanya perempuan. Tangannya lebih ke dalam, terus perutnya malah ditempel, tangannya dan perutnya itu nempel ke paha. Jadi lebih turun. Ini kurang turun. Nggih, jadi lebih turun nggih. Seperti itu. Jadi perut dan pahanya lebih menempel. Ini masih kurang. Untuk contoh yang laki-laki sudah pas, yang perempuan belum pas. Terbayang ya, lebih turun. Jadi dia lebih tertutup nantinya ketika memakai busana itu. Kalau dengan merapat seperti itu, jadi tidak terlihat lekukan tubuhnya. Jadi tidak terlihat lekukan tubuhnya kalau kita sujudnya tadi rapat antara perut dan paha. Oke, cukup ya. Jelas ya? Yang perempuan jelas? Lebih. Jadi lebih rapat dan tangannya kalau laki-laki tadi dibuka dan perempuan lebih ke dalam, tidak terlalu lebar. Wa yajharu fi maudhi'il jahri. Dan laki-laki itu dijaharkan di tempat-tempat yang harus dijaharkan. Dilantangkan membacanya di sholat-sholat yang disunahkan untuk dilantangkan. Sholat apa saja yang sunnah dilantangkan? Sholat subuh 2 rakaat. Lalu sholat maghrib 2 rakaat yang dilantangkannya dari 3 rakaat sholat maghrib. Lalu 2 rakaat awal sholat isya. Itu yang tempat yang dijaharkan. Bagaimana ketika perempuan sholat dilantangkan? Boleh tidak? Boleh. Perempuan sholat baik sendirian maupun berjamaah dilantangkan itu boleh. Lalu bagaimana seandainya perempuan ketika sholat itu ada laki-laki ajnabi. Ajnabi itu yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya kalau bahasa kitanya. Bagaimana sholat, bolehkah dijaharkan? Nah, ulama Syafi'iyah itu menganjurkan untuk ketika ada ajnabi tidak dijaharkan. Tapi ketika di rumah semuanya mahramnya, saudaranya misalnya, keluarganya, itu boleh dijaharkan. Tapi kalau di luar rumah ketika ada laki-laki lain yang tidak dikenal, orang asing misalnya, itu sebaiknya tidak dilantangkan. Lalu menurut pendapat Imam Syafi'i, apakah suara perempuan ini aurat atau bukan? Ini perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan suara perempuan itu adalah aurat. Ada yang mengatakan suara perempuan bukanlah aurat. Yang pendapat jumhur yang mana? Jumhur itu pendapat paling kuat, paling populer. Adalah yang mengatakan bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat.
Jadi pendapat kecilnya adalah aurat. Kenapa ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan adalah aurat? Itu biasanya yang mengatakan bahwa suara perempuan adalah aurat, ini adalah dalil hadis dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini dalilnya gini, al-mar'atu aurah fa idza akhrajat istasharfuha asyaitan. Kurang lebih artinya perempuan itu adalah aurat. Ketika perempuan itu keluar rumah maksudnya, itu langsung disambut, digoda perempuan itu oleh setan. Untuk dia digoda oleh setan, disambut oleh setan, didorong oleh setan untuk menggoda laki-laki lainnya. Ini adalah argumentasi yang dijadikan dalil bahwa suara perempuan adalah aurat. Kalau kita cek apakah benar seperti itu, ternyata kalau kita baca sejarah peradaban Islam, juga baca hadis secara lebih teliti, ternyata di zaman Rasulullah SAW itu perempuan biasa datang ke majlisnya Rasulullah SAW. Perempuan juga sering bertanya di hadapan Rasulullah SAW, dan di majlis tersebut ada juga laki-laki. Kalau seandainya suara perempuan aurat di zaman Rasulullah SAW, tentu tidak ada yang berani perempuan untuk bersuara di hadapan umum. Lalu kita juga lihat, kalau diri perempuan disebut aurat, pada tahun kelima pasca kenabian Rasulullah SAW, itu kan terjadi hijrah. Hijrah pertama dilaksanakan ke Ethiopia hari ini, Habasyah atau Abyssinia. Di sana hadir atau ikut melakukan migrasi hijrah itu salah satunya adalah perempuan. Sebagian laki-laki, sebagian perempuan. Salah satu perempuan yang ikut hijrah saat itu adalah Ummul Mukminin yang ikut hijrah bersama rombongan sahabat Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Ja'far. Lalu juga ketika Bai'ah Aqobah, bai'ah pertama, para sahabat perempuan ikut berbaiat. Kalau seandainya perempuan tidak adalah aurat saat itu, pasti tidak diizinkan untuk bersama-sama para sahabat untuk melaksanakan baiat Aqobah. Lalu juga kita lihat di Baitul Arqam, pusat kaderisasi pertama Rasulullah SAW. Di sana hadir pula di sana para perempuan. Lalu di generasi Madinah misalnya pasca hijrah ke Madinah, di masjid sahabat perempuan ikut belajar di masjid, ikut sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada yang ikut sholat Jumat di masjid. Ada yang berniaga di pasar. Bahkan salah satu fenomena yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam ketika perang Uhud, ketika pasukan Muslim dipukul mundur, bahkan Rasulullah SAW pernah hampir saja terkena senjatanya kafir Quraisy. Yang menjadi perisainya adalah seorang perempuan, Nusaibah namanya, Al-Ansariyah. Kalau seandainya perempuan itu aurat saat itu, tidak diizinkan untuk berperang, sudah di rumah saja. Tapi Rasulullah SAW buktinya memperbolehkan. Nah sayangnya hari ini ada banyak sekali narasi yang ingin merumahkan perempuan. Mengutip pendapatnya Syekh Al-Ghazali misalnya, bukan Imam Al-Ghazali tapi yang kontemporer. Beliau mengatakan sayangnya perempuan suara
perempuan ini hanya diperbolehkan di dalam rumah saja. Perempuan hanya boleh keluar dari rahim ibunya, nanti dari rahim ibunya boleh keluar nanti ke rumah suaminya. Dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya, lalu dari rumah suaminya ke liang lahat. Itu narasi itu banyak beredar. Nantinya implikasinya tidak boleh perempuan keluar rumah, tidak boleh perempuan untuk mengakses pendidikan tertinggi. Dan itu banyak kita jumpai. Tidak boleh berjumpa dengan orang. Ini adalah narasi-narasi yang dibangun di abad 21 sekarang ini. Padahal di abad ke-7 Masehi Rasulullah SAW sudah mendobrak ya perilaku-perilaku yang patriarki. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini adalah kalau kita melihat hadis ini secara lebih komprehensif, maka kesimpulannya adalah suara perempuan bukanlah aurat. Yang dilarang adalah suara perempuan yang dibuat-buat, yang dibuat lemah gemulai, yang tujuannya untuk menggoda atau yang menghadirkan birahi laki-laki. Tapi ketika itu tidak ada disengaja dan seterusnya, itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Jadi sekali lagi yang dilarang, yang suara aurat tidak perempuan suaranya bukanlah aurat dalam pendapat fikih mayoritas. Kalau kita mau jujur, suara laki-laki pun bisa jadi menjadi aurat. Ketika suara laki-laki yang mengajak kepada kemaksiatan, suara laki-laki yang mengajak kepada asusila, suara laki-laki yang mengajak kepada korupsi, bisa jadi itu pun menjadi aurat. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, suaranya ketika digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, dia menjadi kebaikan. Dan narasi-narasi yang menyudutkan perempuan ini sebetulnya kurang telitian kita membaca kitab suci. Padahal dalam Al-Quran ini banyak ulama yang bagi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Al-Jalal. Pertama itu nama-nama keagungan, ini memiliki kualitas maskulin. Dan juga jangan lupa ada nama-nama Allah Al-Jamal yang berisi nama-nama keindahan, yang mana di dalamnya ada kualitas feminin. Dengan kata lain, esensi tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi insan kamil. Apa itu? Yaitu manusia yang dapat menyatukan sisi ilahiyah, jamal, dan juga jalal untuk mencapai kamal, yaitu kesempurnaan. Baik laki-laki maupun perempuan yang bisa mencapai kamal, kesempurnaan, maka dia menjadi hamba yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya perbedaan laki-laki dan perempuan. Wa idza nabahu syai'un fi salatihi sabbaha. Ketika laki-laki ingin mengabarkan sesuatu, misalnya ingin imamnya salah, imamnya keliru, maka si makmum laki-laki itu disunnahkan untuk memberitahu imam dengan cara membaca tasbih subhanallah. Jadi ketika misalnya imam harusnya baru 2 rakaat misalnya, lalu dia langsung tahiyat akhir di salat maghrib, berarti masih kurang 1 rakaat. Si makmum langsung mengingatkan subhanallah dalam rukun-rukun salat. Nanti kalau misalnya sunnah hayat seperti yang kita sudah bahas kemarin, tidak perlu diingatkan dengan subhanallah.
Sunnah hayat salah satunya adalah apa kemarin? Lalu juga sunnah abad misalnya, ketika ditinggalkan tidak perlu kita ingatkan dengan subhanallah. Lalu bagaimana dengan perempuan ketika mengingatkan imamnya yang keliru? Apakah subhanallah juga? Beda. Mekanismenya adalah dengan menepuk tangan. Tangan kanannya, telapak tangan perempuan bagian kanan memukul telapak tangan kirinya. Jadi diingatkan. Diingatkan bahwa itu adalah salah. Jadi tidak perlu membaca subhanallah. Jadi diingatkan, kalau imamnya tidak paham sudah diingatkan. Kalau itu sunnah, kalau itu rukun, kita boleh mufaroqoh. Misalnya kurang rakaat. Seperti tadi, baru 2 rakaat dia salam, sudah kita ingatkan, imamnya tidak paham, tidak berdiri lagi. Kalau sudah seperti itu kita mufaroqoh, kita langsung berdiri lagi, melanjutkan sholat kita. Itu baca subhanallah, itu sunnah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Untuk laki-laki membaca tasbih, untuk perempuan menepuk tangannya. Bagaimana kalau tepuk tangannya dibuat main-main, walaupun hanya sedikit? Kalau dia dipermainkan, guyonan, dia batal sholatnya. Lalu membaca tasbih ini apakah bolehkah hanya niat memberitahu? Tidak boleh. Haruskah niatkan untuk memberitahu juga untuk tasbih, membaca zikir. Jangan hanya diingatkan untuk memberitahu. Kalau hanya diniatkan untuk memberitahu, bisa batal sholatnya. Lalu juga boleh ketika kita melihat ada misalnya orang yang tunanetra, tidak bisa melihat, hampir masuk jurang misalnya, atau jatuh ke tangga misalnya, dan kita sholat di sampingnya, kita boleh mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, agar dia tidak terjerumus atau terjerembab kepada tangga itu, berbahaya. Jadi boleh ya, tidak hanya untuk mengingatkan imam, boleh juga untuk mengingatkan. Misalnya tadi orang yang tunanetra mau jatuh ke tangga atau ke jurang dan seterusnya, itu boleh kita lakukan. Lalu berikutnya wa auratur mar'ah wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi. Selanjutnya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah di auratnya. Aurat laki-laki itu adalah di antara surrah, di antara pusar, dan juga dua lututnya. Apakah lutut dan surrah ini dan lutut ini termasuk aurat? Ternyata dalam mazhab Syafi'i, lututnya dan juga pusarnya itu bukanlah aurat, tetapi dia hal yang wajib ditutupi. Kenapa? Karena fama la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi segala sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut pun menjadi wajib. Tertutupnya aurat bisa jadi tidak sempurna gara-gara tidak ditutupnya pusar dan lutut, maka menutup pusar dan lutut menjadi wajib. Ini rumus ya, ini kaidah dalam usul fikih. Segala sesuatu yang tanpa hal tersebut tidak sempurna kewajibannya, maka hal tersebut menjadi wajib. Dan aurat perempuan itu adalah seluruh badan kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Kalau tangannya 2, satu. Itu harus tertutupi seluruh badan kecuali yang 2 ini. Wajah dan 2 telapak tangan. Itu beda. Bagaimana dengan
auratnya budak perempuan. Zaman dulu ada namanya amat, ada budak perempuan. Nah, budak perempuan ini adalah auratnya seperti laki-laki, baina surrah wa rukbati. Dan ketika sholat, laki-laki perempuan wajib menutup auratnya, gunakan pakaian terbaiknya. Bolehkah tertutup tapi ketat, kelihatan bentuk tubuhnya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tujuannya menutup aurat adalah menutup kemaluan, menutup sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Kalau tidak sudah ditutupi tapi bentuknya masih tertampak, terlihat, terekspos, maka dia belum sempurna menutup auratnya. Maka harus tertutup, juga tidak tampak bentuk tubuhnya, agar kesempurnaan sholat terjaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.